Jangan buang sampah sembarangan. Emang kenapa? Sebagai masyarakat yang baik, kita harus peduli dengan kebersihan lingkungan, Rin. Di sini kan udah ada tempat sampah. Ini loh beda-beda. Warna kuning untuk plastik, warna hijau untuk sampah organik, warna putih untuk kertas, dan juga warna merah untuk besi sama kaca. Jadi kalau sampah plastik kayak gini, kamu harus buang di warna kuning. Gitu loh, Rin. Jadi lingkungan kita nyaman untuk ditinggali. Oh begitu, ya udah deh. Aku nggak bakal buang sampah sembarangan lagi. Memangnya dari pemerintah sudah melakukan apa saja untuk kebersihan lingkungan? Kamu sih, Rin, kurang update. Ini aku tunjukin ya apa saja yang udah dilakuin oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, terutama dalam pengelolaan sampah. Hai, namaku Sally. Sally akan mengajak kalian semua untuk melihat pengelolaan sampah organik dan anorganik yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Yuk kita lihat prosesnya sama dengan Sally agar kita semua dapat menjaga lingkungan tempat tinggal kita tetap bersih dan juga nyaman untuk ditinggali. Kebersihan lingkungan tentu saja harus dijaga untuk memberikan rasa nyaman bagi setiap orang. Hal tersebut terus diperhatikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng melalui petugas kebersihan yang setiap hari selalu turun ke jalan untuk melakukan penyapuan. Sampah jalanan umumnya adalah sampah dedaunan, namun tak sedikit pula ditemukan sampah plastik dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tidak hanya dari jalanan dan petugas kebersihan saja yang harus berpartisipasi dalam menjaga lingkungan yang kita cintai ini. Sebagai masyarakat, kita juga bisa ikut berpartisipasi dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan saling mengingatkan satu sama lain akan pentingnya menjaga kebersihan. Bagi kalian yang bertempat tinggal di Buleleng, khususnya di Singaraja, mungkin kalian belum tahu letak lokasi tempat pembuangan sampah yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng. Simak bersama yuk beberapa lokasi LHC dan transfer depo yang ada di daerah Singaraja. Nah, setelah kalian sudah mengetahui lokasi-lokasi LHC dan transfer depo tersebut, alangkah baiknya kalian tidak membuang sampah rumah tangga atau sampah lainnya ke lingkungan lagi ya. Lingkungan yang bersih tentu saja dibutuhkan dan ingin dirasakan juga oleh generasi kita selanjutnya. Maka dari itu, mari kita bersama mulai gerakan bebas sampah untuk bumi yang lebih indah di masa depan. Setiap harinya,
Pasti ada saja sampah-sampah yang terkumpul di transfer depo Seroja ini, dikarenakan lokasi yang tepat berada di sekitaran rumah penduduk. Sampah yang terkumpul setiap harinya bisa mencapai kapasitas 3 truk pengangkutan loh. Dari sini kita bisa melihat kapasitas sampah yang sangat banyak dan tentunya akan bertambah setiap harinya. Hal ini bisa membuat sampah di TPA menjadi sangat menumpuk. Sampah-sampah yang masih bisa dipilah tentu saja akan dibedakan berdasarkan jenis sampah organik dan non-organiknya. Dari sampah dedaunan dan juga sampah plastik sampai sampah besi dan juga pecahan kaca masih dapat didaur ulang. Sampah dedaunan akan dikumpulkan dan dipindahkan agar kelayakan dari bahan baku kompos ini tetap terjaga. Tinggal menunggu waktu untuk diangkut menuju TPST Composting Jagarage untuk diolah kembali menjadi pupuk kompos. Dedaunan ini didapatkan dari hasil pembersihan lingkungan baik dari setiap rumah tangga ataupun dari Pertamanan Daerah Singaraja dalam upaya memelihara dan membuat lingkungan di sekitarnya tetap indah dan asri untuk dipandang ataupun ditinggali. Selanjutnya, sampah anorganik akan dipilah lagi berdasarkan jenisnya, baik itu sampah plastik seperti bekas pembungkus makanan atau snack, plastik belanjaan seperti botol-botol plastik ataupun pecahan kaca dan botol-botol kaleng. Sampah-sampah tersebut tidak langsung dibuang karena dapat digunakan kembali dan memiliki nilai jual yang tinggi. Selain mendapatkan keuntungan atau uang dari penjualan sampah plastik, hal positif lainnya yang didapat adalah tidak menambah limbah plastik di lingkungan, karena limbah plastik akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung bagi kesehatan manusia maupun kesehatan makhluk di sekitarnya. Setiap truk pengangkut yang penuh diisi dengan sampah akan langsung dibawa ke TPA Bengkale sebagai pusat pemrosesan akhir sampah yang ada di Kabupaten Buleleng. Setiap harinya, rata-rata sampah yang masuk ke TPA Bengkala mencapai 80 truk pengangkut dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng dengan volume sampah rata-rata lebih dari 400 meter kubik dan angkutan sampah dari setiap desa yang ada di kawasan Buleleng mencapai 103 meter kubik. Jumlah sampah tersebut bisa mencapai lebih dari 500 meter kubik sampah dalam satu hari loh. Coba bayangkan jika setiap harinya penggunaan sampah semakin meningkat. Pastinya kapasitas dari TPA Bengkale lambat laun tidak akan sanggup menampung semua sampah-sampah yang terkumpul. Tak hanya sampah anorganik, sampah organik pun diolah sedemikian rupa loh agar dapat memberi manfaat. Dalam proses pengolahannya, TPST Composting Jagarage memiliki 6 blok yang berfungsi sebagai tempat penguraian. Proses awal sampah-sampah tersebut dicacah terlebih dahulu menggunakan suatu alat pencacah agar mudah terurai.
Sampah organik berupa dedaunan kering yang terkumpul di TPA Bengkale, transfer depo Seroja, dan transfer depo Kali Asem diolah kembali menjadi kompos di TPST Composting Jagaraga. Ada hal yang sangat penting dalam proses composting, yaitu tumpukan bahan baku hanya sampai 1,5 meter. Ada alasan khusus loh. Alasan ini karena tinggi rata-rata orang Indonesia itu adalah 160 cm, sehingga memudahkan dalam proses pemindahan maupun penyiraman. Kemudian, sampah yang telah terurai dipindahkan ke blok 1. Blok 1 itu merupakan blok khusus proses penguraian yang dicampur dengan 10% sampai 20% starter kotoran sapi. Persentase ini dilihat dari jumlah bahan baku yang digunakan. Bahan tersebut kemudian dilakukan penyiraman setiap harinya agar memiliki kelembaban yang sesuai dan memaksimalkan proses penguraian loh. Setelah mengalami 1 minggu di blok 1, bahan tersebut kemudian dipindahkan ke blok 2 sampai blok 6 setiap minggunya. Kompos tersebut kemudian dikemas dalam sebuah karung berisi plastik dan siap didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama petani dan instansi lainnya. Kompos yang diolah di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng adalah gratis. Wah, keren banget bukan? Namun, ketika sampai di blok 5 dan blok 6, penyiraman dilakukan hanya sekali dalam seminggu. Sesampainya bahan di blok 6, bahan tersebut akan dicacah kembali dan diayak. Hal ini dilakukan agar kompos memiliki ukuran yang sesuai dan berkualitas maksimal. Dalam pengolahan dan pemilahan sampah plastik, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng juga sudah berupaya untuk meminimalisir jumlah sampah plastik di lingkungan dengan program Bank Sampah.
Bank sampah sudah berjalan di beberapa desa dan sudah diadakan penyuluhan di banyak desa, khususnya desa-desa di kawasan Kabupaten Buleleng. Tentu saja, program bank sampah ini juga dijalankan di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng untuk para pegawai dan juga tenaga kebersihan pada hari Jumat sebagai contoh yang positif kepada masyarakat. Ada banyak alasan mengapa program bank sampah ini penting untuk diadakan. Salah satunya adalah untuk mengurangi kapasitas sampah plastik yang berada di lingkungan, baik itu di tanah ataupun di air. Maka dari itu, pemilihan sampah dan pemanfaatan ulang sampah plastik ini sangat penting dan gencar dilakukan agar bahaya-bahaya dari sampah plastik dapat dihindari. Pemilahan dilakukan di bank sampah ini tentunya berdasarkan jenis-jenis sampah plastik yang beredar di masyarakat. Karena jenis-jenis sampah plastik tersebut memiliki nilai jual yang beragam dan jenis pemanfaatan yang berbeda pula. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buleleng, terutama dalam hal penanganan sampah, itu ditangani oleh bidang pengelolaan sampah dan limbah B3. Untuk itu bagaimana kita mengajak warga masyarakat untuk bisa meningkatkan kualitas lingkungan agar bersih dari sampah, utamanya adalah sampah plastik. Dan di samping itu kami sudah berupaya mengambil suatu langkah-langkah. Yang pertama, langkah yang kita ambil adalah menetapkan suatu kebijakan, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Dan juga peraturan yang perlu kita dengar adalah Perbup Nomor 39 Tahun 2019 tentang penanganan sampah plastik ini. Selain yang dijelaskan oleh Bapak Dewa Ketut Armika selaku Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 tadi, kalian juga harus mengetahui peraturan dan juga undang-undang yang membahas tentang sampah. Hal ini bertujuan agar kalian tahu dan bisa mengamalkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah demi menjaga dan melestarikan lingkungan yang kita cintai ini. Peraturan-peraturan tersebut ialah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah spesifik, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, UU PPLH. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 47 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah berbasis sumber. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini sampai akhir. Sayangi dan jaga bumi kita ya, dengan tidak membuang sampah sembarangan agar lingkungan tempat tinggal kita bisa tetap asri dan dinikmati keindahannya oleh anak cucu kita nanti. Sampai jumpa. Oh, jadi begitu. Oke, mulai sekarang aku akan lebih peduli lagi dengan kebersihan lingkungan. Oke deh, kalau gitu kita balik yuk. Udah siang nih. Yuk.